Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Telah berkata Abdullah bin Abdul Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah sampai bab jalan golongan yang selamat, hendaknya engkau membenahi dan meluruskan akidahmu sesuai jalan golongan yang selamat, yaitu golongan yang sudah dikenal dari golongan-golongan Islam lainnya dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka lah orang-orang yang memegang teguh ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Jikalau engkau perhatikan dengan pemahaman yang lurus dari hati yang jernih, nas-nas yang ada di dalam kitab dan as-sunnah yang berisi tentang ilmu-ilmu keimanan, serta engkau membaca sejarah para salafun shalihin dari kalangan sahabat dan tabi'in, niscaya engkau akan menjumpai bahwa kebenaran hanyalah ada pada golongan yang identik dengan Asy'ariyah yang dinisbatkan pada Imam Syekh Abdul Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau benar-benar telah menata kaidah-kaidah akidah golongan yang benar dan telah menyebutkan dalil-dalilnya. Itulah akidah yang telah disepakati oleh para sahabat dan para pemuka tabi'in sepeninggal mereka. Itulah akidah golongan orang yang benar di setiap zaman dan tempat. Itulah akidah kebanyakan ahli tasawuf, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu anhu di permulaan kitab Ar-Risalah Qushairiyah. Jadi di dalam ilmu akidah adalah orang yang berpegangan sekarang ini, alhamdulillah ulama-ulama kita ini sudah membuat rangkanya, sudah membuat jalannya. Mereka yang berakidah ahli sunnah ini di dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah, kiblat mereka kepada Imam Asy'ari sama Maturidi. Kebanyakan orang sini ke Asy'ari atau Imam Maturidi, ada dua. Ahli tasawuf banyak ke Asy'ari ini, sama mereka, semua di jalan yang hak. Seperti mazhab Hambali dan Syafi'i. Tapi ulama fikih ini mereka lebih dahulu daripada ulama ahli akidah ini. Asy'ari ini baru muncul setelah zaman Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i dulu yang muncul sebelum itu. Nah, maka kalau ditanya Imam Syafi'i, Imam Malik ini akidahnya apa? Asy'ari bukan? Oh, Asy'ari muridnya Syafi'i, masih di bawahnya. Nah, cuma Imam Asy'ari lah yang mulai menyusun dari hadis Al-Quran, bahwa menunjukkan bahwa mereka ini berjalan di ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, karena yang selamat ini yang ngikut jejak Al-Quran dan hadis. Maka bersepakatlah semua ulama dan tidak membuat perpecahan, tidak senang sama perpecahan. Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa yang terkenal hijrah dari Basrah ke negeri Hadramut, sehingga banyak keturunan Nabi di Hadramut gara-gara Al-Muhajirin. Padahal dia ini mujtahid mutlak. Termasuk Habib Abdullah Al-Haddad ini boleh dia berhak untuk membuat madhab karena mempunyai ilmu yang tinggi dan kuat. Tapi apakah dengan punya ilmu sudah buat madhab? Ini baru pintar sedikit buat madhab sendiri, tidak? Malah diperkecil perpecahan tersebut. Nak mau banyak-banyak madhab, mengikuti madhab Syafi'i. Supaya apa? Supaya tidak banyak berpecah-pecah. Ya.
Cuma kadang-kadang ada fatwa di satu masalah, ngambil fatwa di sini. Ada ngambil fatwa di masalah ini keluar madhab Syafi'i. Tapi kalau untuk mengikuti madhabnya, ulama Hadramut semuanya ngikut madhab Syafi'i. Tapi dari Syafi'i nanti di bawah masanya sudah banyak perbedaan antara Imam Nawawi sama Rafi'i. Turun lagi ke bawah Imam Romli sama Imam Ibn Hajar. Nanti ada, tapi mereka tidak mau buat madhab sendiri. Cuma ada beberapa masalah supaya orang awam ini bisa memilih, bisa menjadi rahmah. Ikhtilaf ummati rahmah, kata Rasulullah. Ada perbedaan di umatku, di pengikutku ini banyak berbeda pendapat, tapi perbedaan pendapatnya menjadi rahmat. Orang bingung kok bisa menjadi rahmat? Iya, berkat adanya berbeda pendapat. Tawaf bersentuhan dengan perempuan batal, ada yang bilang boleh. Berkat ini ringan kita, kalau enggak baru 3 kali tawaf bisa batal, wudu lagi. Aduh, kalau ngikuti mazhab Syafi'i benar. Tapi ada fatwa dari apa? Dari golongan ulama Imam Syafi'i. Kayak kemarin ada fatwa apa, semua kotoran hewan yang boleh dimakan kotorannya bersih dan najis. Dari tai ayam, tai kambing, tai sapi, tidak apa-apa. Karena Rasulullah dulu pernah dilempar lagi sholat dengan tai onta, Rasulullah sholat itu. Nah, khilaf di masalah ini adalah rahmat. Nah, ini fikih. Nah, kalau di ilmu akidah ada 2 ulama. Kalau di fikih kan madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Kalau di akidah, di ilmu tauhid, Maturidi sama Asy'ari. Benar semuanya dua-duanya ini. Ya, benar semua. Setiap kitab-kitab orang-orang soleh pasti dia nyebutkan kami adalah orang yang berakidah Asy'ari. Setiap Allah Haddad aja pembukaan bukunya dia ngasih tahu bahwa dia adalah orang Asy'ari, berpegang dengan kaidah yang ada di mazhab Asy'ari. Semua buku, kita lihat buku apa pasti ada disebutkan awal-awalnya bahwa jelas kalau sudah buku begitu itu sudah tahu bahwa pengarangnya orang alim. Pengarang ini tahu, bukan cuma buat buku, dia ngasih tahu nih buku jalannya nyambung dengan hadis dan sunnah Rasulullah dan Al-Quran. Dan alhamdulillah, kata Habibul Haddad, itulah akidah kami dan akidah saudara-saudara kami dari kalangan Sadah Al-Husain, keturunan Sayyidina Husain, yang terkenal dengan nama Ba'alawi. Nah, keturunan Ba'alawi ini semuanya berpegangan dengan Asy'ari. Juga akidah para salaf kami sejak Rasulullah SAW sampai saat ini. Bahkan Al-Imam Muhajir radhiyallahu anhu, kakek para Sadah Ba'alawi, Sayyidina Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, ketika beliau timbulnya berbagai macam bid'ah dan banyaknya orang-orang terbius oleh ambisi mereka di Irak, maka beliau radhiyallahu anhu kemudian berhijrah dan terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain hingga pada akhirnya sampailah beliau ke tanah Hadramut. Beliau radhiyallahu anhu menetap di sana sampai meninggal dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan pada turunan beliau hingga terkenallah dari golongan mereka jumlah yang sangat banyak yang dikenal dengan ilmu, ibadah, kewalian dan ma'rifat. Mereka cuma sibuk sama ilmu, ibadah, kewalian. Bukan sibuk bangun-bangun, bukan sibuk bisnis, bukan. Memang Allah tunjuk mereka ini untuk mendekatkan orang, mengenalkan orang kepada yang punya dunia sejagat raya ini. Saya dapatkan kemarin kutipan ceramah dari Guru Zaini, Masya Allah. Hidup ini 2 aja dibilang. Jangan sedih hidup, jangan ada sedih. Rugi kalau kita hidup sekali ini kecewa atau sedih. Jangan kecewa, gembira aja. Gembira aja hidup ini. Jangan ada sedih,
Jangan ada kecewa, apapun jangan kecewa, jalanin aja hidup. Pasti baiknya maksudnya. Dia dapatkan dari perkataan Imam Ghazali katanya di kitab Al-Ihya Ulumuddin. Dan yang kedua, jadikan hidup ini untuk beribadah. Sudah nyaman. Kalau kalian sudah berpegangan sama dua ini nyaman juga. Saya dapatkan dua ini dibilang dari kitab Al-Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi hidup ini cuma resepnya, cuma dua itu aja. Jangan pernah kecewa. Apa aja nyamanin aja. Benar juga ada yang mau kecewa. Jangan aja. Iya. Apa aja itu. Karena semua yang Allah berikan ini pasti baik. Sudah. Ringankan hidup ini, jangan diberat-berat. Apa yang mau kita beratkan di dalam hidup? Alhamdulillah tidur, bangun. Jangan ada kecewa kita sama hidup ini. Dan jadikan hidup ini untuk beribadah. Sudah, kalau sudah kita punya tujuan ini hidup. Kalau enggak, dilihat manusia tidak ada tujuan juga hidup dilihat-lihat. Ada yang di jalan. Apa kan hidup ini? Paling kan dia pikir mau beli rumah, mau beli ini, mau punya tanah, mau punya itu. Urusan yang hina, yang sebentar aja, tidak ada mikir-mikir yang urusan hidup dia aja yang dipikirkan manusia. Tidak ada. Rugi orang yang hidup begitu. Tapi kalau sudah hidup mau beribadah, sama tidak mau kecewa hidup. Nah, apa yang mau dikecewakan hidup? Jadikan senang hidupnya. Ya. Apapun yang kita dapatkan, ya, insyaAllah bahagia kita dulu. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dari itu, ini mereka para awliya usholihin. Sayyidina Imam Ahmad Muhajir ini dulu kaya, bukan dulu kaya, sampai di sana pun dia membawa kekayaan memang dari Irak. Membawa kekayaan dari Irak karena orang Irak menghormati mereka. Sedih orang Irak waktu dia pindah. Anaknya saja tidak masuk ke kamar mandi kecuali di depan ada pembantu dua bawa gaharu bakar. Mau masuk kamar mandi sudah kayak raja. Tapi dia takut anak cucunya nanti rusak dengan negeri tersebut. Fitnah, harta masalahnya. Dihormati orang, dikasih harta di ini, dipindah lagi. Ada satu ulama sempat protes, kenapa? Basrah ini kan ibu kota seperti Amerika yang dulu negeri 1001 malam. Ada semuanya. Aladin di situ, Alibaba, apa macam-macam kisah-kisah yang antik di Irak dulu, negeri 1001 malam. Kekayaan orang belum punya kekayaan apa, orang sana sudah tahu dengan emas harta kekayaan ini. Nah, Imam Muhajir pindah, ada satu ulama protes, ini kenapa Imam ini pindah? Padahal di sini butuh. Dan dia dihormati, sudah ada semuanya. Tinggal dia bergerak dakwah saja. Mimpi Rasulullah, apakah kau itu ya Rasulullah dengan hijrahnya Ahmad Muhajir ke negeri Hadramut, negeri yang kering, miskin, dan banyak fitnah. Fitnahnya lain lagi, karena Khawarij, orang-orang mempunyai ajaran yang sesat. Dan beliau termasuk yang membela, berjuang untuk menahan semua ajaran-ajaran tersebut. Kata Rasulullah, ana arda bi kulli ma yarda Ahmad bin Isa. Aku ridho dengan apa yang diridhoi oleh Ahmad bin Isa. Aku ridho dengan apapun yang diridhoi oleh Ahmad bin Isa. Jadi hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramut ini memang dengan ridhonya Nabi Muhammad. Walaupun berbentuk mimpi. Orang bilang tak bisa jadi dalil. Terserah itu orang. Kalau misalnya nggak mau percaya. Ini bukan orang-orang yang hidup kayak kita, mikirin nafsu saja. Memang mereka jadikan hidupnya apa? Ya, ketika mereka hidup sampai akhir hayat, bukan cuma dia, anak cucunya itulah yang dikerjakan. Apa? Beribadah. Ngajak orang kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua anaknya jadi wali. Semua anaknya kerjaannya mendekatkan diri sama Allah. Bukan sibuk ngurus-ngurusin harta, banyak gedung sana, gedung sini. Hidup dengan tawadhu. Yang sekarang tertinggal cuma rumahnya aja. Rumahnya juga dari tanah, begitu aja.
bukan orang-orang zaman sekarang ini. Ya. Jadi hadirin, itulah tujuan hidup mereka yang di tempat sementara ini. Karena mereka sudah mengerti sama hidup ini. Mengerti berbicara dengan nafsu yang ada pada dirinya. Mereka tahu ada nafsu yang mana dia adalah musuh. Hidup tumbuh dalam diri kita sendiri. Dia bisa ngomong sama nafsu. Jadi semua keluarganya, keturunannya diberikan ilmu itu. Ilmu menjalani hidup, ilmu mengetahui musuh besar siapa, syaitan, nafsu, ini tahu. Jadi hidup bukan pakai nafsu lagi, sudah hidup mau beribadah sudah. Habis dunia ini habis. Ketika habis nanti baru orang, ya Allah, cobalah saya. Kenapa kami tidak beribadah di dunia dulu? Kenapa kami tidak membaca wirid? Kenapa kami tidak hadir majelis? Kenapa kami sibukkan berjam-jam untuk dunia dan lupa dengan kesibukan akhirat? Nah, sudah hilang semuanya tadi. Fa'idha ma'atu intabahu, kata Rasulullah. Kalau sudah meninggal baru bangun semuanya. Ya Allah, kenapa? Namanya penyesalan di akhir. Nah, ada penyesalan itu di awal, pasti di akhir. Nah, ada guna lagi tadi. Nasi sudah jadi, Bu. Inilah. Sekaranglah mari kita atur waktu kita. Urus dunia, tapi akhirat tujuan kita. Tujuan, beda lagi. Dunia cuma diurus saja. Dia akan nyasar juga. Tidak ada yang mahal juga di dunia. Dengan 2 rakaat selesai. Tidak ada yang bisa mengalahkan 2 rakaat sebelum subuh. Itu aja sudah tidak bisa ngomong kita. Apa yang bisa diberikan dunia? Dunia bisa memberikan kita apa? Coba renungkan. Kita sekarang harus banyak merenung juga. Jadikan ibadah renungan ini yang mana pahalanya seperti ibadah 1 tahun. Jadikan ibadah kita sebelum tidur, ambil 10 menit, ambil sesaat. Merenung, dapat ibadah 1 tahun. Kalau 2 saat, kata ulama, sebagian sesaat itu 1 detik. 2 saat, 2 detik, 10 detik, 10 tahun namanya. Apa dunia yang kau bisa berikan sama aku? Dunia ini tidak bisa apa-apa. Ya, mudah-mudahanlah kita bisa selamat dari fitnah dunia ini. Dia akan menjadi sesuatu yang mulia kalau kita sudah niatkan untuk Allah, untuk beribadah. Orang gurunya tidak punya iman, tidak kenal sama Allah, mencari duit untuk apa? Untuk senang, untuk kaya. Tapi kalau sudah kenal sama Allah, berubah harus pikirannya. Pikiran ini harus dirubah. Sahabat-sahabat dulu ketika kenal sama Nabi Muhammad, Abu Bakar Siddiq dulu pedagang, Sayyidina Uthman kaya raya. Ketika dekat sama Allah, kenal sama Allah, hartanya, hidupnya untuk Allah. Beda sudah. Dia pikirkan kalau punya duit aku mau nolong keluargaku. Kalau punya duit aku mau nolong ibu bapakku, saudaraku. Aku mau menolong umat Nabi Muhammad. Aku mau menolong fakir miskin. Niatnya sudah berubah langsung pikirannya. Bukan mau banyak harta, mau rumah banyak. Lain sudah pikirannya. Karena sudah bertauhid. Sudah beribadah hidupnya. Bukan mau untuk yang lain. Mereka dapat hidayah. Hidayah ini kalau sudah masuk dan sudah kita jadikan hidupnya untuk beribadah, lain sudah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq lain sudah. Nolongin orang sana sini sudah. Pikirannya beda. Mikirnya kalau bisa aku memberi. Kalau bisa aku memberi. Mikirnya bisa memberi bukan meminta. Beda langsung mentalnya. Datang ke majelis, aku tidak punya duit. Apa yang aku harus bisa? Aku punya tenagaku. Mikirnya mau memberi bukan bagaimana aku bisa dapatkan sesuatu. Enggak, bagaimana aku bisa memberi sesuatu. Mentalnya langsung berubah untuk memberi. Kenapa? Karena memang mentalnya orang yang sudah dekat mau beribadah ini, mau berbuat terus kayaknya. Nah subhanallah ketika ada dunia yang datang dari Allah, ada pertolongan Allah yang datang, dia bersyukur sama Allah. Itu memang pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hidup yang mana kita jalani bersama-sama. Kalau kita sudah mengarahnya ke sana, namanya sehat pikiran kita, benar iman kita.
Kalau belum ke sana, sama saja kita semua orang tidak berimannya. Punya duit, pikirnya mau beli minuman keras. Tahan beli 30-50 juta setiap bulan, beli banyak orang begitu. Punya duit, pikirnya beli mobil harga 20 miliar, 30 miliar. Tidak mikir mau bangun sekolah, mendidik orang supaya orang pintar, menolong keluarganya, sahabatnya, tidak ada. Mikirnya bisa dihormatin orang, pakai pakaian yang mana, oh dia merasa hebat. Lain, subhanallah. Lihat besi-besian senang dia, lihat emas-emasan senang, lihat berlian, memakai pakaian berlian 20 senang, subhanallah. Sampai ditaruh di mana-mana berlian, sampai di gigi taruh berlian, di kacamata ditaruh berlian, di mana semuanya kalau bisa ada. Nggak tahu ya kita kalau sudah sampai di situ kita lihat kemana ini orang hatinya. Hatinya ada di mana sampai taruh gigi ditaruh berlian, ya Allah. Semuanya ditaruh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan hidup ini untuk beribadah saja, nyaman sudah. Sebentar lagi kita insya Allah sampai ke surga. Tidak lama dunia ini, tidak lama dunia sa'ah wa nafsu tamma'ah. Maka dari itu berkatalah Allah, dan mereka terhindar dari berbagai macam fitnah yang menimpa sebagian ahlul bait Nabawi. Itulah Imam Muhammad Al-Muhajir lari ke negeri Hadramaut yang miskin untuk menjauhkan fitnah yang ada, fitnah harta dan tahta yang ada di sana. Seperti bid'ah, terobsesi oleh pendapat yang sesat. Hal ini tak lain adalah berkah dari niat imam yang terpercaya ini, dan darinya beliau menyelamatkan agamanya dari sumber-sumber fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan dari kami dengan balasan yang lebih dari seorang anak kepada bapaknya, mengangkat derajat beliau bersama para leluhur beliau yang mulia di tempat yang tertinggi, dan mengikut sertakan kita bersama mereka dalam keadaan baik, selamat, tanpa digantikan ataupun terkena fitnah. Sesungguhnya Dia Maha Pengasih. Selain itu, mazhab Al-Maturidiyah juga sama dengan Al-Asy'ariyah dalam segala aspek. Setelah beliau cerita Muhajir tadi menjauhkan fitnah dunia ini, pindah ke Hadramaut, dia sebutkan juga bahwa ada madhab yang kedua namanya Maturidiyah, itu sama, benar juga. Jadi dua ini, kalau lihat akidah kita tanya dulu, ini Asy'ari atau Maturidi, seperti kita menanyakan Imam Mufiqi, ini madhab apa? Hanafi atau Hambali apa Syafi'i atau Maliki? Inilah dari orang dari zaman dahulu sampai sekarang. Dua ini saja. Hendaknya setiap mukmin melindungi akidahnya dengan menjaga salah satu akidah para imam yang telah disepakati kebesaran mereka dan ketinggian ilmu mereka. Menurutku, orang yang menginginkannya tidak akan menemukan seperti akidah lengkap, jelas, dan jauh dari kesamaran, juga dari hal-hal yang mencurigakan. Sebagaimana akidah Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu yang beliau sebutkan di pasal pertama dari kitab Qawaidul Al-Aqaid dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hendaknya engkau membacanya, dan jika engkau ingin mendapatkan tambahan, maka lihatlah kitab Ar-Risalah Al-Qudsiyah yang juga disebutkan di pasal ketiga dalam itu. Janganlah engkau terlalu memperdalam ilmu tauhid atau terlalu banyak ikut campur di dalamnya. Apabila engkau menginginkan hakikat dalam makrifat, karena engkau tidak akan mendapatkan keinginanmu dari ilmu ini. Tetapi jika engkau memang menginginkan hakikat dalam makrifat, hendaknya engkau menempuh jalannya, yaitu selalu bertakwa secara zahir dan batin. Jadi kalau mau dekat sama Allah, ilmu tauhid itu cukup aja, jangan terlalu dalam. Kenapa? Kalau terlalu dalam ini membahas zatnya Allah ini tidak senang para aulia, orang-orang soleh. Karena Allah ini tidak ada yang tahu hakikatnya. Kalau kita berdalam ini terus dilarang, Allah pun melarang.
Gak usahkan masalah zat Allah, masalah rezeki aja tidak boleh kita terlalu memikir dalam-dalam. Kenapa Allah bilang ini rahasiaku? Seolah-olah kita mau tahu rahasianya Allah, bala, rezeki, maut. Nah, yang disuruh apa? Perbanyaklah takwa kepada Allah kalau mau dekat sama Allah. Bukan dengan mau tahu bagaimana bentuknya Allah. Ini tidak akan tahu, Allah sudah kasih tahu. Jangan kau melihat ini. Kau lihat aja. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Apakah kau tidak melihat bagaimana aku menciptakan unta? Langit aku angkat setinggi-tingginya. Bagaimana tempat dia? Nah, pikirkan itu aja Allah bilang. Supaya kau melihat kebesaranku, bahwa aku ini hebat, aku ini besar. Tapi kalau ke zatku jangan. Kalau ke sifat Allah bagus. Allah penyayang. Oh, kita pelajari kasih sayang Allah. Oh, bukan main. Kekuatan Allah, oh bukan main, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ke zat Allah, jangan. Allah tidak bisa digambar-gambar. Nah, maka dari itu, kalau mau dekat sama Allah, bukan dengan itu caranya. Bertakwalah, kata Allah. Jadi pelajari ilmu tauhid secukupnya. Secukupnya untuk supaya kita yakin kepada Allah. Oh memang benar, Allah ini ada, memang nyata ini. Sudah. Lebih dalam lagi takutnya bukan jadi yakin, malah jadi fitnah. Karena ini zat maha sempurna, tidak bisa dibatasi, tidak bisa diukur. Sedangkan ilmu ini mau mengukur sesuatu. Kalau kita sudah mau mengukur Allah, kita saja diukur, orang marah kita. Oh, ini orang kenapa mau mengukur saya? Nanya-nanya saya ini mau mengukur kayaknya. Nah, tambah lagi Allah. Jadi dekatilah diri kita dengan Allah ini. Dengan apa? Dengan bertakwa, beribadah. Nah nanti Allah yang ngasih itu. Allah ngasih ilmu yang tiba-tiba kita ngerti. Ya Allah, maha besar Allah. Merasakan dekatnya Allah. Oh ini Allah ada. Oh Allah ada, bujur dekat Allah ini. Oh ternyata ini. Nah ngerasakan dia. Seperti dia merasakan ada angin. Tidak dia lihat tapi dia rasa. Oh ada angin ini. Ada hembusan angin, ada. Walaupun aku tidak lihat, tapi aku merasakannya. Nah, merenungkan ayat-ayat dan hadis An-Nabawi, melihat keajaiban langit dan bumi dengan tujuan sebagai perenungan, mendidik akhlak diri, melembutkan kekasarannya dengan riyadhah yang baik. Apa riyadhah yang baik ini? Dengan olahraga yang baik seperti olahraganya ibadah ini sabar, tawakal, puasa, membersihkan hati, membersihkan cermin hati dengan menekuni zikir dan berfikir serta berpaling dari segala sesuatu yang menyibukkan kita dari tujuan ini. Inilah jalan pencapaian. Jika engkau tempuh, maka insya Allah engkau akan mendapatkan keinginanmu. Kalau mau dekat sama Allah, ini jalannya. Bukan kita berdebat sana, berdebat sini, mau mengetahui, tidak bisa. Allah tidak akan bisa kita kenal kecuali Dia mengenalkan dirinya. Dengan kita beribadah, berzikir, nah akhirnya terasa, ya Allah, aku punya raja. Ya Allah, ternyata rajaku ini dekat. Ya Allah, ternyata dia lebih dekat dari diriku sendiri. Nah ini dengan beribadah. Allahu ma'in. Dan Hasan bin Soleh bahas tiap malam, dia bilang Allah bersamaku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku, Allahu hadiri, Allah hadir denganku, Allahu nadiri, Allah melihatku, Allahu qaribun minni, Allah dekat denganku. Ini orang sudah hidup mau beribadah, bukan hidup mau memuaskan nafsu. Tidak ada untungnya kalau kita mau memuaskan nafsu. Hidup yang nyaman ini kalau sudah kita jadikan hidup untuk beribadah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Senang kita akan bahagia. Di dunia ini aja bahagia. Apalagi di akhirat tenang hati kita tak kesana kemari. Itulah jalan yang harus kita tempuh. Sesungguhnya para ahli tasawuf mereka berjuang melawan hawa nafsu. Mau-maunya ini dilawan, nggak mau.
tahu musuh ini nafsu, melatihnya dengan ekstra ketat, memutusnya dari segala kebiasaannya. Karena mereka mengetahui bahwa makrifat yang sempurna hanya akan dicapai melalui jalan ini. Dan hanya dengan sempurnanya makrifat hakikat ubudiyah bisa tercapai. Apa hakikat ubudiyah? Hakikat beribadah maksudnya. Menjadikan kita menghambakan diri kepada Allah. Tercapai inilah yang merupakan keinginan dan harapan para arifin billah. Itu yang diinginkan supaya benar-benar bisa beribadah. Caranya apa? Caranya dengan kenal sama Allah, supaya bisa menghambakan diri ke hadapan Allah ini. Tidak ada lain, kita harus tendang dan terjang dan melawan hawa nafsu tersebut. Kita bisa ngajak omong hawa nafsu kita, ini salah, tidak boleh, aku tidak mau lagi begini, aku harus memulainya. Terus 1000 kali berbuat salah, 1000 kali bertaubat, jangan mundur terus, maju lagi. Sudah bertaubat, balik lagi, bertaubat, balik lagi. Sudah rajin, malas lagi, rajin, malas lagi, nyambung lagi, untung masih hidup, cepat. Semangat lagi membaca Al-Quran, semangat lagi berbaca zikir, semangat lagi sholat malam, semangat lagi sekarang. Kita perbaharui karena kita punya jalan hidup ini sudah untuk beribadah. Sudah, tidak usah pilih jalan lain. Ini yang akan membahagiakan. Itu orang sampai tahan, tidak mau tidur, tidak makan. Para wali-wali Allah karena tahu ini puncak nikmat, ini kebahagiaan kita ini nanti. Selama-lamanya kita bahagia ini bakal sudah dekat ini surga. Sudah nyaman kita ini. Jalan hidup kita ini sudah benar semuanya insya Allah. Ilmu amalan, bersihkan hati sekarang. Jangan ada kecewa, jangan ada sakit hati, sudah bersihkan, sudah beribadah hidup kita. Senang kita di dunia, senang di akhirat. Oh, rumah tak besar, oh mobil tak punya, itu mainan semuanya. Mainan ini tidak ada gunanya. Anak kita beli mainan, besoknya kepalanya hilang, ini hilang. Namanya mainan ini hilang-hilangan. Ya. Kemarin baru dibelikan boneka hancur semuanya, selesai semuanya cucu. Kenapa mainan? Inilah dunia Allah gambarkan seperti mainan. Jangan ada masuk hati di dalam dunia ini. Hayalan-hayalan, angan-angan kita jangan masuk hati. Di hati kita Allah yang maha besar. Di hati kita sholat 2 rakaat lebih baik daripada mainan dunia seisinya ini. Tahu sudah, tak bisa ditipu lagi sama dunia. Sebentar ini dunia, sebentar. Jalannya sudah sebentar. Ya, jangan kita mundur, maju lagi dekat ya Allah dan Rasulullah. Jangan kita lihat mainan ini. Hilang aja mainan ini bakalan. Namanya mainan hilang. Ya, mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya di dunia ini dengan ibadah, dengan ma'rifah, dengan syariah, dengan hakikat, dengan yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, dimasukkan di daerah para awliya ushalihin, mengikuti jejaknya, berakhlak dengan akhlak mereka dan adab mereka ala hadini aku salih ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.